Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا الذي ينفعنا وزدنا علما. اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل وأزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل يجهل علي. ربي زدني علما وسع لي في رزقي وبارك لي بما رزقتني واجعلني محبوبا في قلوب عبادك وعزيزا في عيونهم واجعلني وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين يا كثير النوال يا حسن الفعال يا قائما بلا زوال يا مبدئا بلا مثال فلك الحمد ولك المنة ولك الشرف على كل حال. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Ikhwataddin hafizahumullah, saudaraku, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat maghrib hafizahumullah, Masjid Baitul Haq yang insyaallah selalu dijaga sama Allah Rabbul Alamin. Alhamdulillah, pertama kita panjatkan rasa syukur yang mendalam. Terus menerus kita haturkan hanya kepada Allah Rabbul Alamin, Tuhan semesta alam ini yang begitu banyak memberikan kenikmatannya kepada kita, begitu besar menurunkan karunia-Nya yang kita tak sanggup berhitung dengan nikmatnya yang luar biasa yang Allah karuniakan kepada kita. Yang bisa kita lakukan terhadap nikmat-nikmatnya adalah selalu bersyukur, minimal butuh syukur. Bapak-bapak, ibu-ibu, di setiap helaan nafas tidak lepas untuk selalu mengucapkan kalimat hamdalah alhamdulillahi rabbil alamin. Yang kedua, salam dan salawat terus kita persembahkan kepada manusia terbaik, pemimpin para nabi, pamungkas dari seluruh nabi-nabi yang ada, teladan abadi bagi kita, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan ucapan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga salam dan salawat kita kelak bisa menjadi syafaat bagi kita di hari akhir. Amin ya rabbal alamin. Akhwatuddin hafizahumullah, saudaraku, bapak-bapak, ibu-ibu yang insyaallah selalu dijaga sama Allah Rabbul Alamin. Ada yang unik, yang menarik, yang bisa kita gali spirit dan motivasinya. Yang pertama, ketika turun firman Allah, ini wakilah ya. Ketika turun firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Lengkapnya kan dalam surat Al-Ahzab 56. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ketika ada perintah, wahai orang-orang yang beriman, sallu, berselawatlah kalian kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa sallimu taslima, dan ucapkanlah salam kepadanya. Sahabat-sahabat itu dengan riwayat yang beberapa jalur, Pak, itu agak berbeda-beda, tapi sahih semuanya. Sahabat-sahabat itu bertanya, ya Rasulullah, kalau kami ngucapin nusallim alaika arafna, kami tahu gimana cara ngucapin salam kepadamu ya Rasulullah. Tetapi wa kaifa nusalli alaika, tapi bagaimana kami harus berselawat kepadamu? Maka Nabi menjawab, ini riwayat pertama, Bukhari juga yang meriwayatkan, qulu, ya kalau kamu ingin bersalawat padaku, qulu, kata Rasulullah, coba kamu ucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Jadi innaka Hamidum Majidnya ada dua, Pak, dua kali. Ini riwayat yang pertama. Riwayat yang kedua itu adalah digabung jadi satu, dan innaka Hamidum Majidnya cuma satu.
Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Jadi saudaraku ikhwat din fillah, ada dua riwayat ini yang sementara ini saya ketahui, yang kedua-duanya sahih. Nah, ada yang menarik Pak dari dialog antara sahabat-sahabat dengan Rasulullah Muhammad SAW. Ketika sahabat-sahabat Nabi minta diajarin gimana cara berselawat kepada Nabi. Ini perhatikan cara berselawat kepada Nabi, karena permintaannya kaifa nusalli alaika, gimana cara kami berselawat kepadamu ya Rasulullah. Ternyata Nabi ngajarin model selawat kayak tadi itu. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Jadi saudara ikhwat din fillah, di mana unik dan menariknya ada tiga hal Pak. Yang pertama, padahal yang ditanya oleh sahabat itu gimana cara berselawat kepadamu, berarti kepada Nabi kan? Tapi Nabi menyertakan siapa Pak? Selawat kepada siapa? Ibrahim alaihissalam. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Jadi menyertakan selawat kepada Nabi Ibrahim, menyertakan doa kepada Nabi pada permintaan sahabat, gimana cara berselawat kepadamu ya Rasulullah. Jadi kepada Nabi Pak. Ini menarik yang pertama ya. Jadi disertakanlah kepada selawat juga kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang kedua Pak, perhatikan, salawat ini disebut dengan salawat apa? Ibrahimiyah. As-salatu al-Ibrahimiyah. Tidak disebut as-salatu al-Muhammadiyah. Aneh kan? Ini yang disebut unik Pak. Padahal permintaan sahabat salawat untuk Nabi, tetapi kemudian namanya, sekarang pertanyaan siapa yang ngasih nama as-salawatu al-Ibrahimiyah? Ini sahabat-sahabat Pak. Sahabat-sahabat itu sampai dari tabi'in sampai sekarang. Selawat itu terkenal dengan selawat apa? Ibrahimiyah. Kenapa tidak disebut selawat Muhammadiyah? Muhammadiyah maksudnya selawat yang dinisbatkan kepada Nabi Muhammad. Tidak dinisbatkan kepada Ibrahim. Disebut di sini selawat Ibrahimiyah, seolah-olah ini yang dominan adalah selawat kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Ini keunikan kedua. Keunikan yang ketiga Pak. Coba bapak-bapak artikan selawat itu. Allahumma ya Allah, salli ala Muhammad. Apa salli ala Muhammad? Berikan salawat kepada Nabi Muhammad, rahmat, berkah, doa. Begitu maksudnya Pak. Terus wa ala ali Muhammad, juga kepada keluarga Nabi Muhammad. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, sebagaimana engkau ya Allah telah memberi salawat kepada Ibrahim dan keluarga Ibrahim. Kata-kata kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim itu menunjukkan salawat sudah diberikan jauh sebelum kepada siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jauh diberikan kepada Nabi Ibrahim sebelum diberikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini unik Pak. Menarik gitu loh untuk dikaji gitu. Pertanyaannya why gitu kan. Kenapa bisa begitu Ustaz? Pertama, pertanyaannya para sahabat salawat salawat kepada Nabi. Tetapi ternyata Nabi nambahi salawat kepada Nabi Ibrahim. Terus yang kedua, namanya sendiri Ibrahimiyah, bukan Muhammadiyah itu kan. Terus yang ketiga, keunikan yang ketiga apa? Nah dari kalimatnya kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim itu kan menunjukkan bahwa selawat itu sudah pernah diberikan kepada Nabi Ibrahim jauh sebelum diberikan kepada siapa? Nabi Muhammad. Jadi innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Itu sebenarnya sudah pernah diberikan juga kepada siapa? Ibrahim alaihissalam. Buktinya Rasulullah sendiri yang menyatakan kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, sebagaimana engkau ya Allah telah memberikan salawat itu kepada Ibrahim dan kepada keluarganya. Kenapa seperti itu saudara ikhwati fillah?
seolah Nabi kita Pak Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak mau dipisahkan dengan Ibrahim alaihissalam. Tidak mau dipisahkan dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Satu-satunya nabi keturunan dari Ibrahim dan Ismail yang tidak ada nabi lagi yaitu siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beda dengan Ibrahim, jalur Ishak, Yakub, terus sampai Musa, sampai Isa. Itu sekitar ada 17 nabi Pak di situ. Sehingga akhirnya Nabi Ibrahim disebut Abul Anbiya, yaitu bapaknya para nabi. Disinilah kemudian ada kedekatan yang luar biasa antara siapa? Nabi Muhammad dengan Ibrahim alaihissalam. Kedekatan dalam hal apa? Dalam hal nasab. Kemudian kedekatan dalam hal apa? Ideologi Pak, pemahaman. Sehingga nanti ajaran-ajaran yang ada pada diri Nabi Ibrahim itu juga di-endorse oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang nanti habis ini saya bahas. Ini ada jawaban para ulama. Kenapa ketika bersolawat kepada Nabi Muhammad kok disertakan juga kepada Nabi Ibrahim alaihissalam? Kenapa solawatnya disebut solawat Ibrahimiyah? Dan kenapa itu menunjukkan bahwa Ibrahim juga lebih dulu mendapatkan solawat? Ini karena memang Nabi ini ingin mengharapkan bahwa umatnya pun dekat dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Tapi jangan salah gitu kan. Jangan salah gimana Pak Ustaz? Nah yang kedua ini, keunikan yang kedua. Bapak nanti dibuka ya surat Al-Mumtahanah ayat yang keempat sama Al-Ahzab ayat 21 nanti dibuka. Karena kalau di teman-teman Baitul Haq nih kalau ngaji nih kan memang rata-rata hafal Quran Pak. Jadi nggak perlu buka Al-Quran yang sudah paham gitu kan. Nah, nanti dibuka aja deh Pak. Surat apa tadi? Al-Mumtahanah ayat 4 sama Al-Ahzab ayat 21. Al-Mumtahanah itu surat yang ke-60 Pak. Kalau Al-Ahzab surat yang ke-33. Surat yang ke-60 ayat yang keberapa tadi? Yang keempat. Ini juga ada yang menarik Pak. Dan ini melanjutkan yang ketertarikan kita, keunikan yang terkait dengan sholawat Ibrahim ya tadi. Jadi Allah yang saya tahu Pak, Allah meminta kita untuk meneladani keluarga Nabi itu dan nabinya beserta keluarganya. Itu cuma di dua nabi Pak, Ibrahim sama Nabi Muhammad SAW. Yaitu di surat Al-Mumtahanah ayat yang keempat sama Al-Ahzab ayat 21. Nah, coba kita baca surat Al-Mumtahanah ayat keempat. Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ahu. Enggak ada fi-nya. Fi-nya nanti terakhir ya. Coba perhatikan. Dan itu uniknya di situ Pak. Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ahu. Oke. Coba disimpan aja dulu di sini Al-Mumtahanah ayat 4. Bandingkan Bapak-bapak, Ibu-ibu dengan surat Al-Ahzab ayat 21. Bandingkan dengan surat Al-Ahzab ayat 21. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Coba perhatikan. Ada yang menarik kan? Saya terjemahkan dulu Al-Mumtahanah ayat 4 tadi. Qad sungguh kanat ada lakum untuk kalian, untuk kita Pak. Uswatun hasanah, keteladanan yang baik. Fi Ibrahim pada diri sosok Nabi Ibrahim. Walladzina ma'ahu. Dan orang-orang yang bersama Nabi Ibrahim. Maksudnya keluarga. Orang bersama Nabi Ibrahim maksudnya keluarga. Bandingkan dengan Al-Ahzab ayat 21. Laqad kana lakum fi Rasulillah. Laqad sungguh. Sungguhnya dua kali ya. Sungguh Pak. Karena ada lakum bagi kalian fi Rasulillah pada sosok Nabi Muhammad uswatun hasanatun, keteladanan yang baik. Nah, mari kita coba bahas. Ada perbedaannya Pak? Perbedaannya di susunannya yang terbalik.
Coba di Al-Mumtahanah ayat yang keempat tadi. Qad kanat lakum uswatun hasanatun, baru sosoknya. Sosok yang diteladani itu nomor 2, Pak. Sosok yang diteladani itu sosok Ibrahim alaihissalam, itu ditaruh yang terakhir. Aktivitas keteladannya di depan. Uswatun hasanah, itu aktivitas keteladan di depan. Bandingkan dengan Al-Ahzab ayat 21. Laqad kana lakum fi Rasulillah. Baru uswatun hasanah. Pada Al-Ahzab ayat 21 bahwa apa? Pada Al-Ahzab ayat 21, sosok Rasulullah itu dikedepankan. Baru aktivitas keteladanan. Bedanya di situ. Memang nanti di Al-Mumtahanah ayat yang ke-6 itu ada laqad kana lakum fihim uswatun hasanah. Itu setelah memadukan Al-Mumtahanah ayat 4 dengan Al-Ahzab ayat 21. Kenapa itu berbeda? Kenapa di ayat di ayat yang keempat dari surat Al-Mumtahanah, surat yang keempat dari Al-Mumtahanah, keteladanan terlebih dahulu, baru sosok yang diteladaninya disebut sama Allah. Sedangkan di Al-Ahzab ayat 21, sosok yang harus diteladani didahulukan sama Allah, baru aktivitas keteladanan. Sosok Nabi Muhammad didahulukan, baru aktivitas keteladanan. Kenapa? Supaya, kan sering nih kita dengar narasumber-narasumber yang lain, para ustadz, para kiai, ya enggak? Para ajunan, para habaib, kita harus meneladani keluarga Ibrahim kan gitu. Kan nanti ada persepsi begini, meneladani keluarga Nabi Ibrahim berarti ngikuti syariat Nabi Ibrahim, kan gitu. Dan ini ngikuti syariat Nabi Ibrahim. Padahal Nabi Ibrahim itu syariatnya sudah berhenti, Pak. Syariat Nabi Ibrahim itu sudah selesai syariatnya di masa beliau. Semua nabi kecuali Nabi Muhammad SAW, semua nabi, Pak, kecuali Nabi Muhammad SAW, syariatnya tidak ada yang permanen, semuanya temporal di masanya. Termasuk syariatnya siapa? Nabi Ibrahim alaihissalam. Kenapa kita harus masih meneladani kan gitu? Seolah-olah syariatnya Nabi Ibrahim masih ada kan begitu. Nah, supaya tidak ada persepsi seperti itulah, kemudian di Al-Ahzab ayat 21 bahwa keteladanan itu, Pak, fokusnya kita pada sosok Nabi Muhammad, bukan pada sosok Nabi Ibrahim. Artinya, kalau toh kita meneladani sosok Nabi Ibrahim dan keluarganya, itu bukan karena syariatnya Nabi Ibrahim, Pak, tapi karena syariat yang dibawa oleh siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya ingin tanya, saya ingin tanya, haji itu syariatnya siapa, Pak, sebenarnya? Haji itu kan syariatnya Nabi Ibrahim, Pak. Khitan, syariatnya siapa, Pak? Nabi Ibrahim. Tapi apakah kita menyatakan haji ini sunnahnya Nabi Ibrahim? Enggak. Sekalipun kita menapaktilasi seluruh aktiviti yang dilakukan Nabi Ibrahim dan keluarganya, Pak, pas waktu haji itu. Itu kan napaktilas. Tetapi tetap kita bersyariat kepada siapa? Nabi Muhammad SAW. Itu rahasianya. Kenapa Allah berkata laqad kana lakum fi Rasulillah. Rasulullah sosok utama. Kalau toh kita kemudian meneladani Nabi Ibrahim, itu karena syariatnya Nabi Muhammad SAW yang memerintahkan kita untuk meneladani Nabi Ibrahim. Makanya ada sebuah kaidah syar'un man qablana syar'un lana. Syariat sebelum kita, Pak, itu sebuah kaidah. Syariat sebelum kita bisa menjadi syariat kita selama tidak ada dalil pelarangannya. Termasuk haji-haji itu, tawaf, sa'i, itu kan syariatnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian di-endorse oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena di-endorse oleh Rasulullah ini menjadi syariat Nabi Muhammad SAW. Kita meneladani syariat Nabi Muhammad SAW. Kalau toh kita berkata meneladani Nabi Ibrahim, itu bagian daripada perintah syariatnya Nabi Muhammad SAW. Itu makna dari laqad kana lakum fi Rasulillah, sosok Nabi didahulukan. Makanya haji itu panggilan Nabi Muhammad atau panggilan Nabi Ibrahim? Kan selama ini kita pahami panggilan Nabi Ibrahim. Secara historia gak ada masalah. Tapi secara syariat itu adalah panggilan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Itu panggilan Nabi Muhammad. Karena semua nabi itu memanggil, Pak, dari generasi ke generasi. Bapak tahu nggak ketika surat Al-Hajj Al-Hajj ayat 28 itu ketika Allah berkata kepada siapa ini Allah berkata? Coba dibaca Al-Hajj 28. Wa adzin fin nasi bil haji ya'tuka rijala wa ala kulli dhamiri yatina min kulli fajjin amik. Kepada siapa itu ngomongnya? Wa adzin fin nas bil hajj. Umumkan kepada manusia, panggil itu manusia bil hajj untuk pergi berhaji. Ya'tuka rijalan, maka mereka akan mendatangimu. Mu itu siapa? Saya ingin tanya, ayat itu turun kepada siapa? Nabi Muhammad SAW. Berarti perintahnya wa'adzin finnas, panggil tuh manusia, ya Muhammad, begitu tuh kata para ulama sebagian. Tapi ada yang menyatakan itu panggilan apa? Itu ayat khitabnya kepada Nabi Ibrahim, seruannya kepada Nabi Ibrahim. Tetapi kemudian dilanjutkan oleh seluruh para nabi. Jadi ketika Nabi Ibrahim selesai bangun Ka'bah, kan Nabi Ibrahim kan lapor sama Allah Rabbul Alamin. Ya Allah, sudah selesai nih. Sudah selesai. Apa kata Allah? Al-Hajj 28 itu. Wa adzin fin nasi. Al-Hajj 27, Pak, maaf. Wa adzin fin nasi bil hajji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamiri ya'tina min kulli fajjin. Ya sudah, panggil tuh manusia untuk berhaji, kata Allah kepada Nabi Ibrahim. Dalam sebuah riwayat disebutkan Nabi Ibrahim itu berkata kepada Allah, "Ya Rabbi, kaifa uballighun nasa wa syauti la yanfadhu?" Atau la tasilu ilaihim. Wahai Tuhanku, bagaimana aku bisa memanggil kepada manusia, suaraku enggak nyampe. Itu kata Nabi Ibrahim. Apa kata Allah? Wa qila anta nadin wa alaina al-balagh. Kata Allah Rabbul Alamin, tugasmu menyampaikan dan kami yang mengantarkan suaramu bisa terdengar ke seluruh dunia. Itu dalam sebuah riwayat, innal jibala tawadha'at. Seluruh gunung itu tiba-tiba merendah, Pak. Gunung-gunung yang tinggi tiba-tiba merendah. Hanya supaya suara Nabi Ibrahim itu bisa berjalan, Pak. Dan itu berjalan dari generasi-generasi, dari masa ke masa, dari nabi ke nabi, sampai nabilah terakhir siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad meneruskan apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Berarti ini syariatnya Nabi Muhammad. Ya Nabi Muhammad, karena ini kan sudah masanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu rahasianya, Pak. Jadi keteladanan kita, perilaku kita untuk meneladani siapa? Sosok Nabi Ibrahim itu bagian daripada syariat yang diperintahkan oleh siapa? Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang membedakan antara qad kana lakum uswatun hasanatun, baru fi Ibrahim disebutkan sosoknya, sedangkan di Al-Ahzab ayat 21 sosoknya yang pertama kali yang disebut, Pak, yaitu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu keunikan pertama. Keunikan kedua, keluarga Nabi Ibrahim disebut, tapi keluarga Nabi Muhammad disebut gak? Untuk diteladani ini, Pak. Coba perhatikan di Al-Mumtahanah 4 tadi, qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ahu. Sungguh ada bagi kalian keteladanan pada diri Ibrahim dan keluarganya yang bersama dengan Ibrahim alaihissalam. Ya Ismail, ya Ishak, Hajar, Sarah, semuanya, Pak. Tapi pada diri Nabi Muhammad, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Enggak ada, Pak. Berarti ada dalil nas-nas yang menyatakan harus meneladani keluarga Nabi Muhammad, Pak? Ada? Carilah, Pak. Enggak ketemu, Pak. Inilah rahasianya kenapa Nabi Muhammad disebut sosoknya pertama kali fi Rasulillah. Karena meneladani Nabi Muhammad sudah mengcover keteladannya terhadap keluarganya. Dalam diri Nabi Muhammad ada sosok pemimpin. Dalam diri Nabi Muhammad ada sosok seorang ibu. Dalam diri Nabi Muhammad ada sosok seorang istri. Dalam diri Nabi Muhammad ada sosok seorang anak. Semuanya berkumpul di dalam diri Nabi Muhammad. Bahkan tidak hanya keluarganya saja yang ada pada diri Nabi Muhammad. Seluruh nabi-nabi di dunia ini, Pak, dari mulai zaman Nabi Adam sampai dengan Nabi Isa alaihissalam, itu semuanya ada pada diri siapa? Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kurang apa? Anu gitu ya. Makanya kalau kita tidak meneladani Kanjeng Nabi itu namanya apa? Al-nemen wal kebajo itu, Pak. Nemen banget. Karena semua
sudah tercover pada pribadi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini Bapak-bapak yang ingin saya sampaikan, dua hal keunikan tadi, yaitu sholawat tadi sama ayat perintah meneladani keluarga Nabi Ibrahim. Saya sandingkan dengan perintah meneladani Nabi Muhammad dalam surat Al-Ahzab ayat 21, dan ada sebuah keunikan. Berarti Ustaz, kita meneladani keluarga Nabi Ibrahim itu nggak boleh? Bukan nggak boleh. Siapa yang bilang nggak boleh? Dari tadi saya ceramahkan bukan bilang nggak boleh, Pak. Tapi meneladani keluarga Nabi Ibrahim itu bagian daripada syariat perintah dari siapa? Rasulullah Muhammad SAW. Dan Bapak-bapak, hafizakumullah, meneladani keluarga Nabi Ibrahim itu memang amazing. Dan itu diminta oleh Nabi Muhammad SAW. Contoh saja Pak, sudah banyak ya. Itu mungkin para ustadz ya kemarin itu sudah bahas ya tentang keteladanan Nabi Ibrahim. Mungkin ada yang belum diungkap Pak. Ada dua ini saja. Nabi Ibrahim itu di surat Asy-Syaffat, nanti dicek ya surat apa? Asy-Syaffat ayat yang 99. Ini banyak ayat yang sudah saya berikan. Mudah-mudahan hafal ya Bapak-bapak. Asy-Syaffat ayat 99. Inni dzahibun ila rabbi sayahdini. Kan gitu. Inni dzahibun ila rabbi sayahdini. Terus setelah itu di Rabbi habli minas salihin fabasyarnahu bi gulamin halim. Coba perhatikan Pak. Kalau Bapak baca ayat itu sebenarnya sebuah perjalanan hijrahnya Nabi Ibrahim. Ketika Nabi Ibrahim berkata, Inni dzahibun ila rabbi sayahdini, aku akan mendatangi Tuhanku. Maksudnya itu di mana? Palestina, Baitul Maqdis. Berarti pada waktu itu berada di mana? Di Kan'an Pak, di Ur. Kan'an, Ur, di daerah Irak. Ketika dengan Namrud, ya kan? Dengan Namrud, kan beliau pernah bermasalah dengan Namrud kan, pernah dibakar kan. Setelah selesai dibakar kan, kemudian beliau kan mengungsi Pak. Udah nggak nyaman hidup di kerajaan Namrud itu. Setelah dibakar, terus ternyata kuat ya kan. Dia diomongkan, jadi nggak enak. Maka beliau mengungsi. Mengungsi ngajak Sarah, ngajak keponakannya Nabi Lut alaihissalam. Nabi Lut itu keponakan Nabi Ibrahim. Kemudian ngajak ayah ini paman Pak Azar. Wakila paman, bukan ayah kan, paman. Itu diajak. Jadi ada berempat itu, kalau masalah berlima. Itu kemudian di Al-Quran itu disebut Inni dzahibun ila rabbi sayahdini. Aku mau datangi Tuhan deh. Maksudnya mendatangi Tuhan itu Baitul Maqdis di Palestina. Ketika nyampe di Palestina itu loh baru As-Saffat ayat 100 itu terbaca. Rabbi habli minas salihin. Syekh Nawawi. Jadi kalau An-Nawawi itu Imam Nawawi Pak. Tapi kalau saya sebut Syekh Nawawi Al-Bantani itu adalah sosok imam besar, ulama besar dari Nusantara yang diakui di dunia Pak. Syekh Nawawi Al-Bantani. Itu ketika menafsirkan Rabbi habli minas salihin dan sebelumnya itu inni dzahibun ila rabbi sayahdin, itu menyatakan bahwa Nabi Ibrahim itu berdoa di Baitul Maqdis Pak, untuk minta anak itu loh. Yang ngamini sinten yang ngamini? Sarah. Jadi doanya itu barengan siapa? Sarah, istrinya. Kisaran doanya itu usianya pada waktu itu 40-an tahun Nabi Ibrahim alaihissalam. 40-an tahun bareng Sarah. Doa terus. Terus dalam riwayat Nabi Ibrahim itu baru punya anak Ismail pada usia 86 tahun. 86 tahun. Berarti Pak, kalau usia pas waktu doa itu 40-an tahun, berarti berapa puluh tahun? 40 tahun Pak. Iya kan? 40, 86, berarti kan 40-an tahun Pak. Doa Pak. Nabi Ibrahim nggak pernah Rasulullah, nggak pernah ngamuk-ngamuk karena doanya terlalu lama nggak dikabulin, nggak pernah Pak. Ini pelajaran, beda sama kita. Kita ini orang soleh maybe Pak.
maybe itu mungkin, soleh mungkin gitu loh. Apalagi wali murid iya Pak. Waliullah, wah susah. Apalagi nabi, bukan kan? Terus doa seminggu nggak muncul ijabahe, rong minggu nggak muncul ijabahe, telung minggu. Saulan wis WA Ustaz wis di WA. Ustaz kok belum ya Ustaz ya? Padahal aku sudah doa lempeng. Saulan wis mundat-mundat Pak, gimana sih Ustaz ya? Padahal saya sudah sedekah loh Pak Ustaz. Sudah sholat duha, sudah sholat tahajud. Kok ya gak ijabah ya? Udah mundat-mundat. Itu kita. Bahkan pelajaran yang luar biasa Pak dari ini. Ayo kalau doa itu sing sabar. Sing sabar. Kewajiban bapak-bapak itu cuma berdoa. Bukan ijabah. Urusan ijabah bukan kita Pak. Siapa? Allah. Oke, ini pelajarannya. Yang kedua Pak, terkait doa ini Pak pelajarannya. Itu tadi doanya sama siapa? Rabbi habli minas sholihin. Sama Sarah kan? Sama Sarah. Terus punya anak Nabi Ismail itu dari rahim siapa? Hajar. Jadi ceritanya singkatnya itu suwe gak ada anak. Akhirnya Sarah itu punya budak ya, perempuan pembantu. Ditawarkan kepada Nabi Ibrahim. Ternyata akhirnya cesplong. Beberapa tahun punya anak dari Hajar alaihissalam. Apa pelajarannya Pak? Terkadang doa yang kita panjatkan kepada Allah nggak ngasihnya kepada yang berdoa Pak, tapi kepada orang lain, kepada Hajar. Sarah kan ikut berdoa kan, ya Allah berlaku anak. Ternyata yang dikasih siapa? Hajar. Kayak begini loh Bapak. Ada seorang ibu-ibu yang datang ke Ustaz. Ustaz, waduh Ustaz, ini suami saya ini sholatnya bolong-bolong Ustaz. Ya sing sabar Bu, kata Ustaz, sing sabar. Iya Ustaz, sabar Ustaz. Terus apa nih solusinya? Ya doa sambil tetap ibu nasihatin pelan-pelan. Gitu ya Ustaz ya. Saya doa aja ya Pak Ustaz ya, karena kalau kadang-kadang dinasihatin saya turut emosi dan kadang bertengkar. Oh ya sudah cukup. Doa mau. Begitu Ustaznya ngomong. Doa tiap. Apa yang terjadi? Yang terjadi saudara gue akhwatadina fillah, si ibu ini 6 bulan kemudian meninggal dunia. Ustadznya dapat WA dari suaminya. Ustaz mohon doa ya Ustaz ya, bisa hadir enggak Ustaz untuk menyolati jenazah istri saya meninggal tadi pagi. Innalillahi wa inna ilaihi. Datanglah Ustaz. Ternyata sak jahat-jahatnya, sak bejat-bejatnya bojo. Ternyata apa? Dia sedih juga ditinggal oleh orang yang dicintai. Dan tidak bisa move on beberapa bulan. Sampai WA sama ustadznya lagi. Ustaz, aku mau ngaji. Monggo. Aku mau belajar Al-Quran. Ngaji, tilawati. Ke ustaz. Nah ustadznya ini kan juga guru ngaji kepada ibu-ibu gitu. Lama berbulan-bulan. Suatu saat ketemu dengan seorang ibu yang pakai waktu itu adalah jilbab putih, pakai jubah warna coklat. Ditanyakan sama si bapak ini yang duda ini, Ustaz, boleh nggak saya kenal sama ibu yang tadi ngobrol sama Ustaz itu? Oh ya emang kenapa? Dia punya keluarga. Dia punya keluarga. Oh ya sudah kalau punya keluarga. Tapi suami nggak punya, kata Ustaznya. Kenapa? Kamu mau taruh? Ya Ustaz, saya mau nikah lagi Ustaz. Ya udah, ayo taruh Pak, cocok Pak, nikah Pak. Setelah menikah ini Masya Allah semakin lempeng nang masjid, semakin khusyuk, bahkan waduh ngajinya semakin bagus, tahsin Qur'annya semakin soleh Pak. Saya ingin tanya, yang doa siapa tadi? Istri yang pertama. Ini si suami ini ngomong gini sama ustadznya nih. Ustaz, alhamdulillah ya Ustaz ya. Saya ini sejak nikah ini Ustaz semakin dekat sama Allah Ustaz. Alhamdulillah Ustaz. Gara-gara istri saya ini Ustaz. Maksudnya istri yang nikah barusan.
Sama Ustaz gini kan, duduk gara-gara istri itu. Justru istrimu yang pertama itulah yang berurai air mata munajat kepada Allah. Dan yang menikmati itu adalah istrimu yang kedua. Terkadang Pak, doa itu yang menikmati adalah orang lain, saudara. Jangan salah. Bapak-bapak, ini pelajaran nih. Pelajaran. Bapak-bapak ini berdoa untuk anak supaya anak soleh. Bisa jadi Pak, kita belum sempat menikmati kesolehan anak kita. Betul enggak? Kita udah dipanggil dulu sama Allah. Belum menikmati manfaat kesolehan anak kita. Belum bisa merasakan manfaat bagaimana anak kita dari pesantren. Belum Pak. Tapi yang merasakan orang lain. Bapak kenal Ustadz Jeffrey Al-Bukhari Pak. Terkenal kan? Dia keluar dari pesantren Pak. Ngedrak Pak. Ngombe-ngombe. Ngobat. Bapaknya langsung beli yang begini. Nangis munajat sama Allah. Ini ceritanya beliau sendiri nih. Nangis bapaknya kepada Allah. Ya Allah, anakku tokoh pesantren. Ya Allah, kok begitu pergaulannya. Sampai bapaknya meninggal dunia nggak ada perubahan. Almarhum Ustadz Jeffrey. Setelah bapaknya meninggal beberapa saat terus dia menikah. Menikah pun nggak ada perubahan. Sampai suatu saat saudaraku ikhwatatina fillah, waktu sholat subuh, dia ikut sholat subuh Pak. Terus gak ada imami. Imami kamu. Kongkong imami. Nah suaranya Ustadz Jeffrey kan enak Pak. Mendayu-dayu. Wah orang pada nangis Pak. Akhirnya kongkong imami terus. Lama-lama ada Ustadz yang gak datang. Kongkong badali. Ternyata ya juga enak Pak. Akhirnya ya diundang banyak Ustadz. Sekarang terkenal. Sampai meninggal dunia pun terkenal saudara. Siapa yang merasakan manfaatnya Pak? Bukan bapaknya. Secara fisikly ya, kesalehan itu. Tapi orang lain. Doa itu seperti itu saudara. Karena itu jangan putus asa Pak. Teruslah berdoa untuk kesolehan anak-anak kita. Sekalipun kita mungkin karena umur kita Pak, tidak sempat kita untuk merasakan. Tapi Pak, bisa jadi nanti doa itu terus bergerak. Dan doa itulah yang akan bisa membuat anak-anak kita di kemudian hari benar-benar diijabahi sama Allah. Jangan buat. Ini saudara ikhwatatina fillah. Isa jam berapa sampai? 42 kurang 7 menit. Ini yang pertama Pak, kekuatan doa Nabi Ibrahim ya. Jadi ini pelajaran yang luar biasa. Yang kedua Pak, saya kasih 2 saja. Yang mungkin belum sempat diungkap oleh beberapa narasumber. Bapak tahu nggak? Kalau masalah penyembelihan itu kan, wah udah sering tuh Pak dibahas ya Pak ya. Nggak saya bahas itu. Bapak tahu nggak? Pas waktu habis berdoa itu, ya kan, Rabbi habli minas shalihin. Terus kan akhirnya punya anak usia 86. Terus Sarah punya anak ketika Sarah itu usia 90 Pak. Jadi Nabi Ibrahim usianya 90-an ke atas. Hampir 100. Punya anak Ishak. Jadi selisihnya itu dikatakan 10 tahun antara Ismail sama Ishak. Gembira enggak Pak kalau cuy enggak dia lagi punya anak itu gitu. Gembira Pak. Saking gembiranya sampai lali sampai bojo pertama. Nabi Ibrahim sampai lupa dengan Sarah Pak. Saking gembiranya. Sampai lupa dengan Sarah. Ngundang Ismail terus gitu loh ya. Jadi Ismail kan masih bayi ini lucu luar biasa, gemes no. Lupa sama Sarah. Sarah cemburu Pak. Padahal yang mengusulkan nikah siapa? Sarah. Tapi karena alpanya Nabiullah Ibrahim alaihissalam sampai kemudian membuat Sarah cemburu. Ternyata kecemburuan Sarah dihargai oleh Allah. Nah, kan sama Allah atas perintah Allah dalam sebuah riwayat disebutkan Nabi Ibrahim harus pindah dari Palestina Baitul Maqdis membawa Hajar ke sebuah tempat. Dan tempat ini pun tidak diungkap. Jadi barang Jibril dalam bentuk manusia. Jadi aneh begini. Berjalan lama, ketemu kampung ramai Pak, pikirnya Ibrahim ngomong sama Jibril. Jibril, apa di sini saya diletakkan sama Allah? Bukan, belum. Jalan lagi, ketemu perkampungan, rame Pak. Wah mungkin di sini nih pikirnya Ibrahim.
Nanya lagi sama Jibril. Jibril, di sini? Bukan. Belum. Terus jalan lagi. Sampailah sudah satu tempat, Nabi Ibrahim nggak tanya, karena nggak mungkin Allah meletakkan dia di situ, Pak, di tempat yang nggak bertuan, di tempat yang gersam, yang cuma ada satu pohon saja. Itu tempat lembah itu kan. Iki pohon kene mati. Makanya Ibrahim nggak ngomong. Jibril di sini nggak ngomong gitu. Tapi Jibril yang ngomong, Pak. Ya Ibrahim, disinilah kau harus meletakkan anak dan istri. Waduh, kaget. Tapi kekagetan Nabi Ibrahim tidak ditunjukkan kepada istri dan anak. Anaknya juga nggak ngerti apa-apa ya. Kepada istrinya itu Hajar alaihissalam. Pak, Nabi Ibrahim diem saja. Diem. Langsung kan ada pohon nih. Kelak di bawah pohon itu nanti muncul zam-zam. Ditertawa. Dah, kamu di sini ya. Terus makanan perbekalan diletakkan di situ. Langsung pergi Nabi Ibrahim karena perintahnya harus meninggalkan. Pak, itu berat Nabi Ibrahim. Kira-kira tegar nggak seorang ayah meninggalkan istri dan anak yang masih bayi di lembah yang tak bertuan? Siapa yang tegar? Enggak bisa. Termasuk Nabi Ibrahim pun nggak kuat. Nabi Ibrahim. Akhirnya apa yang terjadi bapak-bapak, ibu-ibu hafizahumullah? Nabi Ibrahim meninggalkannya. Hajar ini, Pak. Nabi kok menengahi sih Nabi Ibrahim, suami kok menengahi. Dikejar sama Hajar. Wahai suamiku, apakah kau meninggalkan kami berdua di sini? Gak dijawab, Pak. Berkali-kali tanya gak dijawab. Langsung Hajar berkata, Allahu amaraka bihadza, gitu kan. Berteriak Hajar. Menyebut nama Allah. Allahu amaraka bihadza. Apakah Allah yang memerintahkan dirimu meletakkan kami di sini ya Ibrahim? Ketika disebut nama Allah barulah oleh Nabi Ibrahim. Nah, Allah yang memerintahkan. Ini riwayatnya ada, Pak. Sahih. Langsung ketika Allah yang memang memerintahkan, Hajar luar biasa. Langsung Hajar berkata, ya sudah, idzan la yudayyunallah. Saya yakin deh, kalau Allah yang merintahkan, Allah nggak akan pernah menyia-nyiakan kami. Begitu. Ya, silakan tinggalkan. Tinggal, Pak. Tapi yang namanya hatinya siapa? Nabi berkecah. Buktinya, Pak. Nggak tahan juga kan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim noleh, Pak. Tapi di saat sudah ketutup bukit sehingga nggak kelihatan kalau Nabi Ibrahim itu agak baper gitu bahasa kita. Noleh, kemudian menengadahkan tangan ke langit dan berdoa. Dan doanya Nabi Ibrahim itulah saudaraku diabadikan oleh Allah dalam surat Ibrahim ayat 37. Sambil nangis tuh. Rabbana inni askantu min durriyati biwadin ghairi dhi zar'in inda baitikal muharram. Rabbana liyuqimus salata faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minats thamarati la'allahum yashkurun. Pak, ini ya karena waktu ya. Kalau saya ngonceki ayat ini keren. Awalnya Robbana kan? Terus kenapa ini? Kan innana seharusnya. Robbana wahai Tuhan kami. Nangis, Pak. Ini kan seharusnya innana kan? Sesungguhnya kami. Tapi ngomongnya, Pak, aku ya Allah, sungguh aku ya Allah. Begitu. Jadi saking sedihnya sampai tidak menggunakan kata-kata kami, tapi menggunakan kata aku. Dan itu juga menunjukkan kedekatan dengan Allah Rabbul Alamin. Inni askantu min zurriyati. Aku telah meletakkan keluargaku ya Allah di lembah yang tak bertuan itu di sisi rumahmu itu. Faja'al af'idatan minan nas tahwi ilaihim. Jadikan hati manusia semua kepingin datang kepada mereka keluargaku. Dan doa Nabi Ibrahim itu terwujud. Hanya beberapa hari, hanya beberapa waktu, hanya beberapa bulan, banyak kafilah yang datang di situ. Padahal itu jalur, Pak, tidak pernah ada kafilah. Dan sampai sekarang siapapun yang pergi ke Mekah, Pak, pasti kepingin datang lagi ke sana. Kalau ada orang sampai menyatakan, lapo bolak-balik umrah, lapo bolak-balik haji. Iblis orang yang menyatakan bolak-balik, ada yang menyatakan iblislah orang yang bolak-balik haji, Pak. Yang ngapunten, itu ulama besar yang ngomong gitu tuh, Pak.
Saya termasuk tidak setuju, Pak. Kenapa? Itu berkah dari doanya Nabi Ibrahim. Faja'al afidatam minan nas ta'wi ilaih. Itulah saudaraku sekelumit kisah yang bisa kita ambil ibrah pelajaran dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan ingat pernyataan saya yang di awal bahwa apapun keteladanan Nabi Ibrahim itu bagian daripada syariat yang telah diperintahkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan bermanfaat, Pak. Apa yang bisa saya sampaikan. Aqulu qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.